Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Amelia Artarahayu, kedua Dwi Putri Sekararum, ketiga Nurul Mawada, keempat Nur Kamala Dewi, dan saya sendiri Sufi Hadi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang laporan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau lebih sering disebut dengan AAC. Di sini yang pertama kita mempunyai pembahasan tentang profil anak dan rancangan produk AAC, pembuatan produk AAC, dan juga uji coba produk AAC. Untuk profil anak sendiri akan dijelaskan oleh Nur Kamala Dewi. Baik, di sini ada identitas anak, nama Ahmad Fadilah, tempat dan tanggal lahir atau umur 3 Agustus tahun 2010 atau 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak dari jumlah saudara anak tunggal, nama sekolah SLB Negeri 2 Matapura, kelas 4, alamat Desa Limamar. Selanjutnya ada analisis hasil identifikasi anak. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, anggota badan anak mengalami kelumpuhan yang menyebabkan anak tidak bisa berjalan. Selain itu, tangan anak mengalami kekakuan dan lemas. Adapun kondisi yang dialami anak mengalami kekejangan pada otot yang hebat jika marah. Anak juga sering melakukan gerakan-gerakan tak terkendali di luar kemauan anak. Selain itu, anak juga memerlukan bantuan saat makan karena tangan anak tidak tepat untuk memasukkan makanan ke mulut. Gerakan tampak sangat lamban dan kasar karena anak adanya otot-otot yang kaku dan layu. Dari observasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa anak mengalami hambatan pada fisik dan motorik tipe cerebral palsy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu analisis hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak. Yang pertama ada kondisi aktual anak, di mana yang pertama ada aspek perkembangan bahasa. Di perkembangan bahasa sendiri, anak sudah mampu memahami perintah dan instruksi yang diberikan. Tetapi anak terhambat untuk mengkomunikasikan apa yang ia maksud dan inginkan, dikarenakan artikulasinya yang kurang jelas pada saat berbicara. Lalu di bagian perkembangan motorik. Di bagian perkembangan motorik, anak sudah mampu dalam menggerakkan kepala ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Akan tetapi, anak masih kurang mampu dalam kegiatan seperti memegang tulisan, makan dengan sendiri, minum dengan sendiri, lalu juga melepaskan baju. Anak perlu bantuan dari orang tuanya. Dikarenakan anak mengalami hambatan pada tangannya, di mana tangan kanan anak mengalami kekakuan atau lemah atau tidak bertenaga, sehingga anak lebih mengandalkan tangan sebelah kiri, yang menyebabkan anak memiliki hambatan pada motorik kasar maupun motorik halusnya, menyebabkan anak kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, anak selalu membutuhkan bantuan kepada orang tuanya. Lalu di aspek bina diri, pada bina diri anak, dalam melakukan aktivitas seperti makan, minum, kegiatan sehari-hari, anak masih kurang mampu. Untuk makan dan minum sendiri, anak masih perlu bantuan dari orang tuanya. Serta kegiatan membersihkan diri, merawat diri, mengenakan dan melepaskan pakaian, anak masih perlu bantuan dari orang tuanya. Lalu juga di aspek lingkungan sendiri, pada hasil asesmen lingkungan, orang tua anak mampu memahami apa yang sering diminta oleh anak, meskipun sebagian makna kata sulit untuk dipahami. Orang tua juga memahami kebutuhan dan layanan terapi yang harus didapatkan oleh anak dengan memberi pelayanan terapi kepada anak. Untuk lingkungan sekitar anak sendiri, lingkungan sendiri menerima anak dengan baik dan berusaha memahami maksud yang dibicarakan anak, walaupun mengalami kesulitan dan terkadang salah paham dengan makna yang dibicarakan oleh anak itu sendiri. Pada saat di sekolah pun anak mampu bermain dengan teman-temannya di kelas, namun teman-teman di kelas mampu memahami maksud dari pembicaraan anak sehingga memerlukan bantuan guru untuk menerjemahkan, dan guru pun terkadang tidak dapat memahami makna kata yang anak sebutkan sehingga membuat anak sedikit kesal, jengkel. Jadi kondisi anak juga lebih sering diam daripada berbicara dengan teman-teman sekelas. Dan untuk kondisi potensial anak, seperti sebelumnya, perkembangan bahasanya anak sudah mampu memahami perkataan dan instruksi dari orang lain, tetapi kurang mampu dalam mengekspresikan, mengkomunikasikan apa yang ia maksud, dikarenakan artikulasi yang kurang jelas tadi, dan juga anak
masih belum bisa mengucapkan kata-kata yang dikeluarkannya secara penuh. Dan juga di perkembangan motoriknya seperti saya sebutkan tadi, anak sudah mampu menggerakkan badan bagian atas, akan tetapi anak kesulitan di motorik halusnya dan juga di motorik kasarnya. Lalu pada bina diri sendiri, komunikasi anak dengan orang lain secara verbal dapat dilakukan anak, akan tetapi ada beberapa kalimat yang sulit untuk dipahami anak. Anak juga mampu dalam mengenal mata uang, nilai uang, hingga menggunakan uang tersebut. Serta anak mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Untuk lingkungan sendiri, sama seperti tadi, komunikasi anak dengan lingkungan rumah juga kurang baik karena anak sering berada di dalam rumah saja, dikarenakan ya itu tadi orang-orang sulit memahami apa yang anak maksud. Dan juga pada saat di sekolah, guru bisa mendampingi anak saat berada di kelas dan juga memberikan pemahaman ke teman-teman sekelasnya jika ada kata-kata yang diucapkan anak sulit dipahami oleh teman-teman. Itu saja. Lalu kita lanjut ke fokus masalah anak. Fokus masalah anak di sini yaitu permasalahan komunikasi anak, yaitu pada perkembangan bina diri, tentang kebersihan diri. Anak tidak mampu mengutarakan keinginannya untuk merawat diri kepada orang tua ataupun orang lain. Sehingga di usia anak yang sudah beranjak remaja, sampai sekarang ini umur anak sudah mencapai 11 tahun, lingkungan sekitar anak tidak mengerti apa yang diutarakan oleh anak, sehingga terjadilah kesalahpahaman dengan keinginan anak, sehingga anak sering merasa kesal, jengkel dengan orang tua, guru, teman-teman, dan orang-orang di sekitarnya dikarenakan kebutuhan anak sulit terpenuhi. Dikarenakan komunikasi anak tadi ya sulit dipahami orang lain, sehingga terjadilah kesalahpahaman. Baik, itu saja. Selanjutnya ada tipe dan jenis komunikasi alternatif argumentatif yang akan dijelaskan oleh Luis Putri Sekararung. Baiklah, selanjutnya di sini ada prototipe akhir komunikasi alternatif dan argumentatif. Di sini gambar pertama ada tampilan nama aplikasi, kemudian pada gambar kedua itu ada tampilan mulai aplikasi dan ada petunjuk penggunaan. Yang ketiga itu ada pilihan menu. Gambar keempat itu ada pilihan menu pertama, menu toilet. Yang gambar kelima itu pilihan menu kedua, ada menu makan. Dan gambar keenam itu ada pilihan menu ketiga, menu berpakaian. Dan gambar ketujuh itu ada menu keempat, yaitu menu warung. Slide selanjutnya, di sini ada rancangan akhir program penerapan komunikasi alternatif dan argumentatif dengan bantuan. Jadi kelompok kami ini melakukan 2 kali implementasi. Dalam implementasi ini ada 4 tahap. Tahap pertama itu mengenalkan aplikasi kepada anak dan orang tua. Tahap kedua itu mencontohkan cara penggunaan aplikasi kepada anak dan orang tua. Dan tahap ketiga itu anak diarahkan untuk mencoba aplikasi dengan cara didampingi tim dan orang tua. Dan tahap keempat itu anak akan mencoba aplikasi secara mandiri. Slide selanjutnya, di sini ada pembuatan produk AAC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Mawaddah. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Jadi yang pertama mitra yang terlibat adalah Ahmad Khairil Yafis. Jangka waktu pembuatan produk komunikasi alternatif ini pada Sabtu 23 April 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Mei 2022. Jadi total pembuatannya adalah 12 hari. Alat dan bahan dalam pembuatan produk ini yaitu personal komputer atau fisik. Lalu alat pembuatan produk AAC ini yang pertama ada kegiatan persiapan, lalu yang kedua kegiatan pelaksanaan. Next. Selanjutnya ini adalah visualisasi akhir produk komunikasi alternatif dan augmentatif. Jadi pada tampilan pertama itu ada menu pembukaan, ada nama aplikasinya juga. Lalu yang kedua
ada tulisan apa yang ingin Fadil lakukan, bisa diklik mulai, lalu yang selanjutnya ada petunjuk penggunaan, lalu ada pilihan menu, baik dari menu toilet, makan, berpakaian, dan juga warung. Selanjutnya, ketik di menu toilet ada pilihan menu sikat gigi, gayung, ingin buang air besar maupun air kecil, berpakaian, pakaian ini termasuk pakaian anak, ada makanan berupa piring dan gelas, lalu ada menu warung berupa uang berjumlah 1.000 sampai dengan 20.000. Next. Lalu anggaran biaya dalam pembuatan produk AAC ini ada biaya honorarium mitra itu sebesar 300.000. Untuk biaya alat dan bahan pembuatan produk AAC ini tidak ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kendala yang dialami dalam persiapan hingga pelaksanaan pembuatan produk komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC. Kendala utama yang kami alami dalam pembuatan aplikasi ini adalah sulitnya memberikan pengarahan kepada orang tua dalam pengambilan rekaman suara yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi. Kemudian kendala selanjutnya seperti kesulitan dalam menginstruksikan untuk pembuatan rancangan aplikasi kepada mitra dan terdapat banyaknya ketidaksesuaian pada pembuatan aplikasi ini hingga diperlukan beberapa revisi yang dilakukan dalam rancangan aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu poin uji coba produk AAC. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan uji coba. Pada pertemuan pertama, kami mengenalkan aplikasi BuildTalk ini kepada anak dan orang tua yang menjadi subjek kami, serta mencontohkan cara penggunaan aplikasi kepada anak dan orang tua. Anak dan orang tua yang menjadi subjek kami pun sangat terbuka dan melihat penjelasan dan contoh penggunaan dari kami dengan seksama. Kami mengenalkan aplikasi BuildTalk ini secara bertahap, mulai dari nama, tujuan, hingga kepada cara penggunaan aplikasi ini kami ajarkan secara bertahap kepada anak maupun orang tua yang menjadi subjek kami. Pada pertemuan kedua, kami mulai menginstalkan aplikasi BuildTalk kepada handphone anak. Selanjutnya, anak akan diarahkan untuk mencoba menggunakan aplikasi dengan didampingi oleh kami, yaitu anggota dan juga orang tua anak. Walaupun anak awalnya sedikit kesulitan saat memencet icon menu pada aplikasi dikarenakan tangan yang kaku, tapi setelah beberapa kali mencoba, anak sudah terbiasa dan dapat memencet tombol icon pada aplikasi dengan baik. Ya, yang kedua yaitu kendala. Kendala pada saat melakukan hasil uji coba produk yaitu pada jarak rumah anak yang sangat jauh sehingga memerlukan waktu yang lama pula untuk pergi ke rumah anak. Kendala lain yang kami temui yaitu tangan anak yang kaku sehingga sedikit mengalami kesulitan untuk memencet icon menu pada aplikasi. Tapi setelah beberapa kali mencoba, anak sudah terbiasa dan dapat menggunakan aplikasi secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada testimoni orang tua. Orang tua Fadil sendiri sangat senang karena aplikasi yang dibuat kelompok akan membantu Fadil dalam berkomunikasi dengan lingkungan di sekitar ditambah dengan mudahnya cara penggunaan aplikasi. Orang tua juga mencoba menggunakan aplikasi saat uji coba dan orang tua sendiri berharap aplikasi tersebut akan bermanfaat bagi Fadil dan lingkungan sekitar akan lebih memahami Fadil dengan baik. Yang selanjutnya yaitu testimoni anggota kelompok mungkin akan kami jelaskan saat presentasi di kelas nanti. Slide selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.